Halo, assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Tetap semangat, tetap sehat. Nah, gimana? Kalian masih tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada kan? Sekarang itu wajib banget ya, wajib masker, cuci tangan, dan kalian jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Oke? Jadi setelah video kemarin bareng Bunda tercinta, gimana, seru nggak? Nah, kalian komen, nanti kita pengen buat video apa lagi, kalian komen aja, terserah di video manapun bisa kalian komen. Karena insya Allah semua bakal Fani baca komentar kalian apapun itu. Tapi komentarnya yang baik-baik ya. Kalau yang nggak baik, ntar tersaring sendiri loh di YouTube. Oke, jadi mengenai hal yang baik-baik, nah kayaknya Fani kali ini ada kabar baik dari kota kelahiran Fani, yaitu Loksmawe. Nah, bagi kalian yang tidak tahu kota Loksmawe itu di mana, kalian boleh search di Google, ataupun teman-teman kalian mungkin ada yang tahu kota Loksmawe itu di mana. Nah, kebetulan kota Loksmawe itu adalah kota kelahiran Fani. Nah, kabar baiknya adalah, kalian tahu nggak sih bahwa di kota Loksmawe itu sekarang udah ada jasa pembersih. Jadi istilahnya jasa cleaning gitu, kayak dia kita bisa menggunakan tenaga mereka, jasa mereka untuk membersihkan segala apapun yang ada di rumah kita. Tapi bukan hanya rumah, bisa di kantor, atau di mana, di sekolah, atau di mana gitu ya. Nah, sekarang itu udah ada di kota Loksmawe loh. Dan kebetulan ownernya ini atau CEO-nya ini itu adalah temen online Fani. Sebenarnya sih gimana ya bilangnya, temen si iya, senior si iya gitu kan. Nah, Fani itu udah ngikutin beliau udah dari sekitar setahun lalu, di saat beliau ini masih berada di negeri jiran, negeri seberangnya itu negara Malaysia ya. Dan beliau itu di negara Malaysia itu melakukan pekerjaan ya sebagai jasa pembersih juga gitu. Jadi kayak cleaning ya, bisa kita bilang cleaning service apa gitu kan, di kalau nggak salah entah di rumah sakit atau di mana gitu. Pokoknya kayaknya bukan khusus di rumah sakit, tapi ya dia bekerja di bagian jasa pembersih, jadi bisa dipanggil kemana aja juga gitu. Tapi gini dan kabar baiknya lagi, baru-baru ini sekitar ya seminggu yang lalu gitu, beliau itu dapat kesempatan untuk tampil di TV. Nah, kalian bayangin dong gimana di saat beliau membangun bisnis itu di masa pandemi loh, di masa pandemi. Dan itu kita tahu itu suatu hal yang bukan hal yang mudah. Karena apa? Jujur, Fani aja yang bekerja di bawah perusahaan yang ya bisa kita bilang itu cukup besar itu, karena terpaksa kami harus dirumahkan. Karena apa? Karena ya kalian tahu di masa pandemi itu ada bagian-bagian pekerjaan yang memang sama sekali di stop gitu, memang di stop sama sekali. Dan kita nggak bisa berbuat banyak. Kebetulan Fani bekerja di bagian travel umroh, dan kalian tahu bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Dan ya itu suatu kesedihan bagi kita semua, terutama umat muslim ya. Dan aduh, jadi pengen nangis deh. Tapi nggak apa-apa, itu semua pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu
Salah satunya Fani jadi bisa lebih aktif di per YouTubean seperti yang kalian lihat belakangan ini, dan Fani harap kalian bisa terus dukung Fani. Nah, sekarang kita nggak perlu banyak-banyak cerita lagi. Jadi kan kebetulan beliau itu masuk ke salah satu televisi atau televisi berita daerah gitu, dan kita lihat aja ya gimana videonya. Oke, langsung aja. Ntar setelah ini kita bakal reaction, apa sih bahasanya, bukan reaction sih, tapi kayak apa sih yang spesial dari jasa cleaningnya punyanya Kak Ratih Rahayu Putri, dan dia juga seorang YouTuber ya. Nah, jadi nama jasa cleaningnya itu yaitu Ratih Clean. Oke, kita lihat aja videonya. Saat banyak pekerja di PHK akibat pandemi COVID-19, seorang wanita mantan guru honorer justru mampu bangkit dan membuka usaha jasa bersih rumah dan merekrut karyawan dari kalangan para janda. Bisnis yang dirintis awal pandemi ini kini mampu meraup untung puluhan juta rupiah per bulannya. Berbekal pengalamannya saat menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia, Ratih Rahayu Putri janda anak 2 kini mendirikan usaha jasa bersih-bersih rumah. Usaha ini dirintis saat dirinya kehabisan modal setelah kembali dari negeri jiran akibat pandemi COVID-19 pada Maret 2020 silam. Ratih tak mau berpangku tangan, usaha yang dirintisnya kini memiliki 15 karyawan dan 350 kostumer tetap yang tersebar di Luxmawe dan Banda Aceh. Dan karyawannya itu merupakan para janda sama seperti dirinya. Banyaknya kostumer yang memanfaatkan jasa usahanya tak lepas dari tawaran yang mereka berikan, yakni membersihkan kebersihan rumah tangga mulai dari halaman, perabotan, lantai, dapur hingga kamar mandi. Sedangkan tarif yang dipatok Rp35.000 di kota Luxmawe dan di Provinsi Aceh sebanyak Rp75.000 per jam. Dalam merekrut karyawan, Ratih sengaja memilih pekerja berstatus janda karena latar belakang ekonomi mereka menengah ke bawah dan relatif berpengalaman dalam membersihkan rumah. Sebelumnya saya adalah guru honorer yang sudah 12 tahun mengabdi di kota kelahiran saya, dan saya juga aktif di berbagai organisasi saat itu. Dan tiba-tiba saya berpikir untuk berangkat ke negeri tetangga, negeri jiran, itu untuk mengambil sebuah pengalaman selama 1 tahun. Dan akhirnya saya kembali balik ke Aceh itu karena pandemi corona ya, COVID-19. Dan setelah itu masa karantina 14 hari di karantina isolasi mandiri, tercetuslah ide ini untuk membuka usaha. Gimana caranya nih, saya pulang udah nggak ada lagi modal, uang udah habis buat ongkos, dan akhirnya membuat usaha yang tanpa modal sedikit pun, yaitu tenaga kami sendiri. Begitu keluar dari isolasi, langsung bekerja pada hari pertamanya. Alhamdulillah, karyawan sudah 15 orang dan customer sudah tersebar 350 orang. Dan itu mereka bergiliran juga memakai kita dan berlangganan setiap bulannya. Dan setelah itu untuk di wilayah kota seperti kota Luxmawe itu saya memasang tarif per jamnya itu 1 jam 50.000. Dan untuk gaji karyawan, alhamdulillah dari awal kami 35.000, itu dari 15.000 gaji karyawan naik ke 20 dan sekarang sudah 25.000 per jamnya. Alhamdulillah maksimal mereka kerja 5 jam sehari. Maksimal mereka bekerja. Dan untuk di provinsi ibu kota itu saya memasang tarif 70.000 per jam. Dan pekerjaan yang dilakukan itu hampir semua ikut membersihkan rumah hingga ke kamar mandi. Nah, kalian udah lihat kan videonya? Bisa Fani bilang sih, Kak Ratih ini tuh orang yang ya kreatif. Gimana gak kreatif dalam masa, jadi beliau itu kan baru nyampe nih ceritanya dari Malaysia. Terus kan kita pada masa itu begitu nyampe ke negara kita kan nggak boleh langsung pulang ke rumah nih. Kita harus diisolasi mandiri dulu sekitar 14 hari tadi katanya kan. Nah, beliau ini
mendapatkan ide untuk membuka jasa bersih-bersih itu di saat beliau lagi di isolasi mandiri loh. Kalian bayangin kalau orang yang kreatif itu ya pikirannya ya gitu, pasti kayak kapan aja di mana aja pasti dia bisa berpikir aku pengen buat ini, dan alhamdulillah terwujud. Nah, jadi sebenarnya nggak ada sih yang nggak mungkin di dunia ini. Semua bisa terjadi, asalkan ya dari kitanya mau atau enggak. Ya Fanny juga nggak ngebicarain orang lain, tapi ya ngebicarain diri sendiri juga kadang-kadang. Karena apa? Ya sampai di usia segini tuh Fanny masih kayak aku pengen ini, aku pengen itu, tapi aku ingin ini, aku ingin begitu, tapi terlaksananya enggak. Nah, jadi apa yang spesial di dalam Ratih Clean ini? Dan kalian bisa lihat sendiri kan videonya tadi, bahwasanya para pekerjanya ini mayoritasnya adalah seorang single parent, atau bisa kita bilang maafnya adalah seorang janda. Nah, dan kebetulan Kak Ratih ini sendiri pun beliau berstatus janda dengan 2 orang anak. Nah, menurut Fanny kayaknya ini bukan hanya sebuah usaha, maksudnya usaha yang sangat kreatif, tapi juga termasuk usaha yang ya sangat mulia. Dan kayaknya seperti kayak tarif jasa mereka itu menurut Fanny ya harganya masih standar. Karena apa? Kalau kita ngebersihin rumah sendiri ataupun kantor sendiri juga pasti kita nggak akan sanggup kan? Ya sanggup sih, tapi ya bisa dibilang ya kayak dicicil-cicil gitu. Oke. Nah, tapi apakah usaha ini itu berjalan dengan mulus aja atau ya ada kerikil-kerikil kecilnya? Nah, jadi yang unik nih kemarin Fanny kan kebetulan berteman dengan Kak Ratih ini. Nah, jadi kebetulan Fanny ngeliat status atau snap di WhatsApp-nya, dan kebetulan Fanny ngeliat. Nah, ini kita tampilin aja ya. Oke. Jadi beliau tuh ngebilang gini, walau kelihatannya mudah dalam pengerjaannya karena sebuah jasa, tapi janganlah menawar dengan harga di bawah standar yang kami tawarkan. Sesungguhnya jika kita mengerjakan semuanya sendirian, pinggang dan keringat yang keluar juga tidak sebanding dengan biaya berobat setelah kelelahan saat bekerja. Karena pekerjaan cleaning ini bukanlah perkara sekali pegang langsung bersih. Oke, sedih kadang-kadang jika kalian tahu kondisi pekerja Ratih Clean yang sebenarnya, dengan latar belakang yang memang bukan hanya sekedar kerja karena suka, tapi karena kebutuhan hidup yang keras membuat mereka harus berjuang sedemikian rupa. Oke, jadi Fanny pengen nanggapin tentang status ini. Itu kayaknya ya kalau kita baca, karena ada status sebelumnya dan Fanny nggak bisa publis di sini, sepertinya ada yang istilahnya kita bilang ya namanya emak-emak ya, ibu-ibu dan segala macamnya. Hobi nawar itu ya tetap ada dimanapun. Hobi nawar itu ya mau di pasar mau dimanapun tetap ada. Cuman maaf ini ya, rasa Fanny kayaknya kalau kita pakai sebuah jasa itu seenggaknya ya jangan ditawar gitu. Karena Fanny juga tahu prinsipnya Kak Ratih ini ya, karena Fanny juga pernah lihat dia buat snap status di WhatsApp itu gini, kalau yang udah memakai jasa mereka sampai 5 jam lebih atau berapa, itu kayaknya seperti dikasih diskon atau apa, itu tanpa diminta kayaknya mereka juga kasih. Misalnya kalau memang tidak mendapatkan diskon, bisa jadi mendapatkan reward yang lain gitu. Misalnya karena sudah memakai jasa 5 jam bisa free mungkin 30 menit atau apa gitu kan. Karena menurut Fanny, Kak Ratih ini seorang owner atau CEO yang kreatif loh. Jadi tanpa harus kalian tawar-tawar loh. Kalian bayangin,
Apalagi misalnya gini, tadi beliau bilang untuk tarif di dalam kota itu sekitar Rp50.000 per jam itu ya. Andaikan kalian tawar jasa orang lain itu, kalian minta 30.000 per jam. Sedangkan beliau membiayai karyawannya itu 25.000 per jam. Lalu apa yang dia terima sebagai owner atau CEO-nya Ratih Clean ini? Rp5.000 gitu. Terus kalian kira memakai cairan pembersih, pakai ini itu dan segala macam alat-alat yang itu nggak harus di-upgrade. Seperti alat-alat itu kan alat-alat seperti alat pel, alat pembersih yang lainnya itu kan setiap ya minimal 6 bulan atau 3 bulan sekali itu kan harus di-upgrade. Nggak usah kan jasa pembersih seperti beliau. Kita di rumah aja kadang kalau udah 3 bulan atau 6 bulan itu pasti kita harus upgrade loh alat-alat rumah tangga kita kan. Nah, apalagi beliau yang memang memiliki usaha di bidang kebersihan. Ya sebaiknya ya kalau nawar itu jangan deh kayaknya, karena tarif yang sudah dia tentukan, beliau tentukan itu menurut Fanny ya harganya memang udah standar sih. Karena jujur Fanny bilang, Fanny aja bersih-bersih di rumah itu kalau yang memang benar-benar bersih-bersih ya, bukan yang nyapu-nyapu manja gitu, ngepel-ngepel manja itu enggak. Ini yang benar-benar kayak kita bersihin rumah sampai maaf cakap plak-plak yang memang udah keras banget, itu memang kita harus punya tenaga yang berlebih loh untuk membersihkannya. Dan itu ya cukup membuat sakit pinggang. Dan Fanny pernah ngebersihin rumah itu sampai 3 hari berturut-turut, itu cuman berdua dengan husband loh, dengan suami. Coba kalian bayangin, apa pantas dengan harga 50.000 per jam itu kalian tawar lagi? Nah, jadi ya kita yang namanya memakai jasa orang lain itu coba tempatkan bagaimana jika diri kita yang di posisi mereka. Apalagi seperti yang dikatakan Kak Rati tadi, bahwasanya mereka bekerja bukan karena suka, mereka bekerja karena itu kebutuhan. Dan menurut Fanny asalkan halal, pekerjaan apa aja oke, nggak masalah. Walaupun mungkin di sebagian orang ya pekerjaan sebagai jasa cleaning ini ya mungkin terlihat gimana gitu, tapi bagi Fanny yang namanya pekerjaan apapun itu asalkan halal oke aja. Nah, jadi mungkin segitu aja ya. Mengomel-ngomel online-nya. Sebenarnya Fanny bukan ngomel sih, cuman ya menanggapi aja gitu kan, menanggapi statusnya. Dan untuk Kak Rati, semoga makin sukses juga Kak di jasa cleaningnya, juga semakin sukses di YouTube-nya. Semoga kita bisa sukses bareng ke depannya. Dan kalian juga jangan lupa follow juga Instagram Fanny, Instagramnya Ratih Clean ya, beserta Instagramnya ownernya juga gitu kan. Dukunglah kami orang-orang yang ingin berusaha ya. Untuk kalian yang berusaha juga, semoga kalian tetap semangat. Dan untuk diri Fanny sendiri, semoga Fanny tetap semangat apapun keadaannya. Dan kalian juga harus tetap semangat, jaga kesehatan. Ayo kita jaga kesehatan kita, tetap prokes kemanapun kalian pergi, patuhi semua aturan yang pemerintah keluarkan. Nah, jadi sekian dulu kali ya. Nah, jangan lupa juga dukung Fanny terus dengan like, komen, dan share ke sosial media manapun yang kalian punya. Dan terutama jangan lupa subscribe. Gimana sih cara bilangnya, agak masih susah nih sampai sekarang. Subrek aja dah. Pokoknya kalian harus tetap dukung. Karena Fanny yakin kalian itu orang-orang yang baik loh. Oke, sekian dulu dari Fanny dan assalamualaikum.